Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Abdiani Permatasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.3. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Dalam koneksi antar materi ini terdapat 3 aspek. Aspek pertama mengenai pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, yaitu pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, dan keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching. Coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun kompetensi inti coaching yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pelaksanaan supervisi akademik terdapat 3 tahapan, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah cemas. Sebelum mengetahui isi materi pada modul ini, saya merasa sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik untuk lebih mendalami modul ini. Yang ketiga, gembira. Saya merasa gembira ketika saya mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dalam kegiatan tersebut, saya dapat merasakan menjadi observer atau supervisor, coach, dan coachee. Dan yang terakhir, saya merasa optimis. Saya merasa optimis untuk dapat mengaplikasikan di sekolah tempat saya mengajar saat ini. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP untuk mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, yaitu dengan berperan sebagai observer atau supervisor, coach, ataupun sebagai coachee. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya perlu memperbaiki kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi, permasalahan, serta potensi dari diri coachee agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pada kompetensi, setelah mempelajari modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik, kompetensi pada diri saya mulai berkembang. Hal tersebut terlihat ketika saya mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik itu sebagai observer atau supervisor, coach, ataupun sebagai coachee. Kemudian, pada kematangan diri pribadi. Ketika saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi saya dan rasa emosi saya sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk aspek yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh, mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP atau baik tingkat sekolah maupun daerah,
memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah apabila kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan bersedia mengaplikasikannya. Menjadikan kegiatan supervisi bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi akademik guru saja, sehingga selain melakukan observasi kelas, juga melakukan percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan ketika pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut berkenaan dengan pelaksanaan observasi kelas yang telah dilakukan oleh guru. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Kegiatan coaching dalam supervisi akademik berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami perkembangan murid secara menyeluruh, yaitu bukan hanya kognitif tetapi juga pada aspek karakter dan sosial emosional murid. Maka, dengan demikian tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar mampu meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang saya hadapi adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada rekan guru atau komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru. Akan tetapi, seharusnya supervisi akademik dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi atau diseminasi mengenai makna supervisi akademik kepada seluruh rekan guru atau komunitas sekolah agar terjadi penyeragaman persepsi. Yang kedua, solusi selanjutnya yaitu dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi, baik digital maupun non-digital yang dapat diakses oleh semua guru atau komunitas sekolah. Aspek ketiga adalah membuat keterhubungan, yaitu pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Akan tetapi pada kegiatan supervisi akademik tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja seperti menyiapkan administrasi pembelajaran dan mengajar seperti biasa tanpa mengetahui makna dari supervisi akademik yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilaksanakan ketika kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan observasi kelas dan pasca observasi saja, tanpa adanya percakapan pra-observasi, sehingga kegiatan tersebut hanya sebatas pemberian nilai untuk guru saja. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Di masa yang akan datang, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dari modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang juga harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Ketika melakukan coaching pun, coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan kehadiran penuh akan terwujud ketika melakukan proses coaching. Yang keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP.
Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran dari kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Berikut adalah kutipan dari Putra Aditya Dwi dalam penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik. Diakses pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada laman https://preprints-o-sf.io/prepreints-shc4b-download. Baiklah, sekian video pemaparan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.